Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamilia Nadira Zahra dari kelas Kimia C dengan NIM 210603110045. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang resumen saya tentang kinetika kimia. Materi kinetika kimia ini telah dijabarkan oleh Ibu Eni pada minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kinetika kimia. Kinetika kimia membahas tentang seberapa cepat reaksi itu dapat berlangsung. Sedangkan ada juga yang namanya termodinamika. Termodinamika ini membahas tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung. Kemudian dalam reaksi kimia sendiri ada dua macam reaksi. Ada reaksi yang relatif cepat dan ada reaksi yang relatif lambat. Yang pertama ada reaksi yang relatif cepat. Contohnya saat terjadinya bom atom, pembakaran gas metana, dan lain-lain. Bom atom ini selain reaksinya cepat, bom atom ini juga memiliki energi yang besar dan juga daya rusak yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua ada reaksi yang relatif lambat. Contohnya pada pembentukan karang gigi. Kenapa kok pembentukan karang gigi termasuk reaksi yang relatif lambat? Karena pembentukan karang gigi ini bukan membutuhkan waktu yang sedikit atau berhari-hari. Ini membutuhkan berbulan-bulan, bisa juga sampai bertahun-tahun. Kemudian ada laju reaksi. Laju reaksi ini berguna untuk mengukur seberapa cepat reaksi yang dapat berlangsung dalam satuan waktu. Dan biasanya didefinisikan juga sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktunya. Laju reaksi ini mempunyai satuan m/s. Contoh rumusnya misalnya A ini reaktan atau reaksinya, yang B itu produknya. A menjadi B, maka laju reaksinya min delta konsentrasi A per delta T atau plus delta konsentrasi B per delta T. Nah, delta di sini memiliki makna perubahan. Kemudian tanda min ini menunjukkan itu pengurangan produk. Sedangkan yang tanda plus ini menunjukkan adanya peningkatan produk. Selama reaksi kimia ini berlangsung, reaktan digunakan secara bersamaan dengan sejumlah produk. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4. Ada luas kontak, konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan adanya katalis. Yang pertama ada luas kontak. Luas kontak di sini berarti kontak antar reaktan. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya air yang berada di dalam bak mandi. Kita melihatnya itu jernih tanpa muncul endapan-endapan. Meskipun
Ia mengandung ion-ion yang berpotensi juga membentuk oksida jika terkontak dengan oksigen yang ada di udara. Tetapi kita tidak melihat terbentuknya endapan tersebut karena kontaknya hanya berada di permukaan bak mandinya saja. Sementara apabila bentuknya kita perluas, airnya itu membasahi dinding-dinding kamar mandi, dan ini memungkinkan untuk kontak antar air dan oksigen yang akan menjadi oksida. Ion yang ada itu berpotensi untuk membentuk oksida apabila proses kontaknya itu diperbesar dengan cara seperti itu tadi. Kemudian yang kedua itu konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan ini semakin tinggi konsentrasinya, maka peluang untuk pertumbukan semakin besar juga sehingga reaksinya semakin banyak. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yang coba kita bandingkan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Kalau pasar modern itu tidak terlalu ramai pengunjungnya atau pengunjungnya, sehingga kontak antar pembeli di pasar modern tersebut itu sangat minim. Sedangkan pada pasar tradisional pengunjungnya itu lebih padat sehingga bisa terjadi kontak antar pembeli yang lebih banyak daripada pasar modern. Kemudian yang ketiga itu suhu reaksi. Suhu reaksi ini apabila suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada kehidupan sehari-hari lagi, itu pada saat kita membuat larutan gula. Jika kita melarutkan gula dengan air panas, maka gulanya yang akan dilarutkan itu menjadi larut dengan sangat cepat, lebih cepat lah. Berbeda dengan kita melarutkan gula tersebut dengan air minum yang membutuhkan waktu lebih lama daripada melarutkan gula dengan air panas tadi. Yang terakhir, yang keempat, adanya katalis. Adanya katalis ini juga mempercepat reaksi. Contohnya, ketika kita mengunyah makanan, kita disarankan dalam ilmu kesehatan dan agama Islam pun juga menganjurkan itu mengunyah makanan itu lebih lama. Karena mengunyah makanan lebih lama itu memiliki manfaat, yakni jika kita mengunyah makanan lebih lama, air liur kita bisa menghasilkan enzim amilase yang baik bagi tubuh. Dan enzim amilase sendiri dapat memecah karbohidrat dalam tubuh kita. Kemudian ada persamaan hukum laju. Hukum laju ini berbunyi, pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dan konsentrasi reaktan. Rumusnya, jika ada persamaan seperti ini, AA plus BB menjadi CC plus BD. Seperti ini persamaannya, maka rumus persamaan hukum lajunya yaitu K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, di mana K ini merupakan konstanta laju reaksi, kemudian X-nya ini order reaksi A ini, kemudian yang Y ini merupakan order reaksi B. Selanjutnya ada ordinal. Ordinal, reaksi disebut ordinal jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi lajunya. Persamaan konsentrasi waktunya yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi A kali 0 sama dengan min K kali T. Waktu paruhnya konsentrasi AO per 2K.
Nah, waktu paruh sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaksi turun menjadi setengah dari konsentrasi semua. Kemudian ada orde 1. Orde 1 ini merupakan waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Persamaan konsentrasi waktunya ln kali konsentrasi A per konsentrasi A kali 0 sama dengan min K kali T. Waktu paruhnya 0,693 per K. Kemudian orde 2. Orde 2 lagi. Orde 2 laju orde 2 yakni konsentrasi yakni K kali konsentrasi A kuadrat. Kemudian persamaan konsentrasi waktunya 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A kali 0 plus K kali T. Waktu paruhnya 1 per K kali konsentrasi A kali 0. Sekian pemaparan resum saya kali ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.